Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemikiran ekonomi Islam, Ustaz. Kita akan mulai dengan perkenalan. Sudah kenal kan ya? Oke, kita akan memasuki mata kuliah yaitu entrepreneurship atau kewirausahaan ya. Sudah masuk ya di layar ya? Sudah kelihatan ya di layar. Terus di layar juga kelihatan. Sudah, Ustaz. Oke. Ustaz. Kemarin saya sudah dikukuhkan sebagai doktor. Sebentar lagi 2 tahun lagi doanya saya dikukuhkan sebagai profesor ya. Amin. 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 Adakah dosen yang kocak di Rijan itu? Gimana, Ustaz? Dosen yang supel di Rijan itu siapa? Yang supel, suka guyon, suka ngasih semangat. Kalau di kelas online itu Ustadz Fikri, Ustaz. Oh, Ustadz Fikri, ya, itu di luar pulau itu. Iya, Mas Fikri. Enggak di Satu Jawa. pulau dengan saya, Ustaz. Oh iya. Oke. Iya, Ustaz. Itu profil saya S1 saya di Universitas Gadjayana Malang, S2 di Universitas Islam Negeri Maliki Malang, S3 Universitas Islam Negeri Maliki Malang, sama-sama di Kota Malang. Bagaikan katak dalam tempurungnya. Tapi beda, kampusnya beda-beda ya, kampusnya beda-beda. Terus ini ada yang baru enggak ini mahasiswanya ini? Enggak ada, sama semua seperti kemarin berarti. sama Ustaz. Iya, seperti kemarin. Mana kok nggak ada suaranya? Ya Ustaz, sama. Sama, Ustaz. Oh, sama. G. Baik. Kita akan bahas di bab ini kita membahas dari konsep dasar dari kewirausahaan. Ya. Peran wirausaha dalam perekonomian, kemudian karakteristik utama seorang wirausaha itu apa, serta perkembangan kewirausahaan di era digital. Jadi, diharapkan nantinya mahasiswa memahami pentingnya kewirausahaan bukan hanya sebagai kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana menciptakan nilai sosial dan inovasi ya. Jadi kita sebagai orang yang beriman ya, bukan cukup iman di dalam hati saja ya. Bukan tasdikun biqalbi saja, tidak. Tapi harus ikrarun bil lisan ya. Kemudian wa amalu bil arkan ya. Jadi kita sebagai pelaku ekonomi, sebagai pengusaha nantinya, kita tidak hanya sebagai
pelaku ekonomi saja, tidak, tetapi kita sebagai sarana menciptakan nilai sosial dan inovasi dalam kemasyarakatan, ya. Jadi kita itu harus bermanfaat, ya. Jadi kalau kita beriman bukan cukup kita saja yang beriman, aku tok beriman, yang lain nggak usah, nggak apa-apa. Bukan seperti itu jiwa-jiwa entrepreneur, ya. Entrepreneur itu jiwa-jiwa hijrah, ya. Hijrah berubah dari yang tidak baik menuju baik, dari yang sudah baik ditingkatkan lagi ke kebaikannya. Itulah jiwa-jiwa entrepreneur, ya. Jadi mau jadi apapun kalian besok, mau jadi pengusaha, mau jadi guru, mau jadi apalagi dosen, mau jadi pegawai, harus memiliki jiwa-jiwa entrepreneur, ya. Ya, apa itu entrepreneur itu apa? Ada yang tahu enggak entrepreneur itu apa? Berasal dari apa kata entrepreneur itu? Berasal dari bahasa apa? Bahasa Perancis, ya. Berasal dari kata apa? Bahasa apa? Bahasa Perancis. Kalian cari sendiri nanti, ya. Kata entrepreneur berasal dari bahasa Perancis. Ingat-ingat, ya. Ingat-ingat kalau entrepreneur itu berasal dari bahasa Perancis. Oke. Yang kedua kita masuk kepada definisi, ya. Menurut Wilson dan kawan-kawan, kewirausahaan adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan nilai tambah melalui proses kreativitas, inovasi, dan pengambilan risiko dalam mengelola sumber daya yang ada. Jadi, menurut Wilson, Zimmerer, Schalburg itu menyatakan bahwa kewirausahaan adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan nilai tambah melalui proses kreativitas, inovasi, dan pengambilan risiko dalam mengelola sumber daya yang ada, ya. Kemudian menurut Cantillon itu wirausaha adalah individu yang berani menghadapi resiko dalam kondisi ketidakpastian. Dan juga Schumpeter menekankan bahwa wirausaha sebagai agen perubahan melalui inovasi dan proses kreatif destruction, mendestrak, membongkar, ya, menambahi, menginovasi, itu jiwa-jiwa dari wirausaha. Kemudian yang kedua, peran kewirausahaan dalam perekonomian. Yang pertama, kewirausahaan berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja. Yang pertama, seorang entrepreneur itu berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja. Kemudian meningkatkan produktivitas. Jadi kalau punya jiwa-jiwa entrepreneur, itu produktivitasnya akan meningkat serta memperkuat daya saing bangsa. Jadi kalau sudah jiwa-jiwa dari pengusaha-pengusaha itu sudah meningkat semua, akhirnya akan memperkuat daya saing bangsa karena semua rakyatnya sudah sentosa sejahteranya. Di Indonesia, sektor UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB dan menyerap 97% tenaga kerja, menjadikan kewirausahaan sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Ini tertera pada Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2022. Ada yang tahu apa itu PDB? Ada yang tahu? PDB siapa yang tahu? Masa masih nyari di ChatGPT?
PDB, yang sudah diajari kemarin akuntansinya. PDB, produk apa? Mana ini calon-calon pengusaha, ya? Calon-calon entrepreneur. Masa PDB nggak tahu? Produk Produk domestik bruto. bruto, ya. Bruto. Kemampuan berproduktivitas, berproduksi yang ada di dalam negeri. Kalau semua orang-orang rakyat Indonesia mandiri semua, jadi secara otomatis akan meningkatkan daya saing bangsa kita. Ya. Terus kemudian karakteristik wirausaha. Jadi karakteristik wirausaha, seorang wirausaha itu ada 5, ya. Ada 5. Yang pertama, dia berorientasi pada peluang. Jadi dia itu mengadopsi dari sifat kenabian, ya. Sifat wajib bagi nabi. Apa itu? Fatona, cerdas, membidik peluang, melihat peluang. Jadi orientasinya adalah peluang. Di mana seorang entrepreneur itu dia memijakkan kaki di sebuah kota, di sebuah wilayah, pasti dia akan menemukan peluang-peluang bisnis di situ. Itulah seorang entrepreneur, ya. Kalau kayak kalian pas lagi rekreasi kemana gitu, lagi bareng-bareng sama teman gitu kan, kemudian mampir di sebuah kota, misalkan kota apa ya? Kota, pernah kemana sih? Kalau keluar Jawa, kalau ke Jawa ke kota mana? Ke Mojokerto sama Jember, Ustaz. Kemana? Mojokerto dengan Jember, Ke Ustaz. Mojokerto. Ke Mojokerto. Ke Mojokerto itu kota apa sih? Mojokerto itu terkenal dengan kota apanya? Mojokerto. Onde Ustaz. Oke, kuliner berarti ya, kuliner. Oke. Mojokerto itu terkenal dengan pusat kerajaannya, ya. Yang terkenal dengan Mojo nopo? Mojo apa? Mojopahit. Mojopahit, ya. Mojopahit, insyaallah. Mojopahit itu se-Asia itu dalam kekuasaan kerajaan Mojopahit, termasuk Malaysia, Singapura, Brunei itu termasuk dalam kerajaan Mojopahit. Luar biasa Mojopahit itu. Dan itu pusatnya kerajaan Mojopahit ada di Mojokerto, ya. Terus yang kedua, seorang wirausaha itu kreativitas dan inovasi. Banyak pemuda-pemuda sekarang kreativitas dan inovasi. Misalkan mempreteli sepeda motor, ya. Sepeda motornya udah bagus, ya. Contohnya apa? Mio, ya. Motor Mio, Beat, terus di apa itu namanya itu? Diganti-ganti itu. Apa namanya itu? Dimodif, ya. Modif, Ustaz. Iya. Modifikasi, bebannya kecil, ya. Knalpotnya yang brong, nah itu namanya kreativitas. Kalau inovasi meningkatkan yang sudah ada, ditambah lebih canggih lagi, misalkan mobilnya itu awalnya tidak ada remote kontrolnya, misalkan manual, misalkan gitu kan. Kemudian ditambah di inovasi, akhirnya ada remote kontrolnya. Jadi tatkala buka pintu, tinggal di remote dari jarak jauh sudah buka, gitu ya. Terus juga ada kameranya, ada kamera depan, ada kamera belakang, itu namanya berinovasi. Ditambah lagi, bukan dipreteli, ya. Tapi ditambah canggih lagi. Terus yang ketiga,
keberanian mengambil resiko. Itu jiwa-jiwa entrepreneur banget ini ya. Kalau kita nggak mau ambil risiko, diam saja di rumah. Ya. Kita keluar rumah aja sudah banyak risiko. Ya. Kita menggunakan medsos aja pasti juga ada resiko. Kita menggunakan HP, WA, Facebook, pasti juga ada risikonya. Seorang jiwa-jiwa entrepreneur, dia berani mengambil resiko. Namanya harus berkembang, harus berubah, harus distract, harus mendobrak kemalasan, mendobrak kebuntuan, tapi dobrak. Harus kita keluar dari garis aman. Kalau masih muda itu cari-cari yang nggak aman ya, cari-cari yang ekstrim ya. Mumpung masih muda, perbanyak pengalaman ya. Jangan diam toh, nggak apa-apa. Sekali-sekali kita ke Bali, melihat orang berpakaian you can see, berpakaian yang mini-mini, nggak apa-apa. Imannya kuat, aminnya yang nggak kuat. Mumpung masih muda, kalau sudah punya keluarga besok sudah taubatan nasuha, minta kekuatan sama Allah. Satu saja ya Allah, jangan paringkan cintaku ke lain hati. Gitu, itu seorang entrepreneur ya. Nggak boleh entrepreneur itu nambah-nambah, nggak boleh. Nggak boleh. Nambah-nambah nggak boleh. Yang harus ditambah adalah kualitasnya, bukan kuantitasnya ya. Yang ditambah itu kualitasnya, bukan kuantitasnya ya. Besok kalau sudah jadi sukses, ujian dari pengusaha, terutama pengusaha cowok, itu ujiannya satu, yaitu perempuan, yaitu bidadari ya. Minta kekuatan sama Allah, tidak ada bidadari lagi kecuali istri kita. Jos itu ya, tambah kualitas kecintaannya bukan pada orang lain, tapi pada istri sendiri yang sudah halal ya. Seneng nggak ini mbak-mbaknya ini ya? Kalau punya suami yang mempunyai jiwa-jiwa entrepreneurship, yang cintanya bertambah tapi cukup untuk para istrinya saja ya. Nggak ada yang lain, nggak ada niatan nambah, nggak ada masna, sulasa, rubaah, nggak ada ya. Cukup wahidah. Cukup satu ya. Setuju? Setuju boten nih? Setuju ya? Itu Biar sakinah hidupnya. Kalau banyak yang dipikirkan lain hati, aduh ampun dah, kurang sakinah, nggak tenang ya. Cukup satu. Kuantitas nggak usah nambah-nambah. Cukup yang ditambah kualitasnya. Itulah seorang entrepreneur ya. Kalau nambah kuantitas, kalau nambah istri satu jadi dua, ya, itu bukan entrepreneur. Itu namanya garangan ya. Saya jasane ya, just kidding. Yang keempat, seorang wirausaha itu adalah kemandirian dalam pengambilan keputusan. Jadi kalau sudah kita punya jiwa entrepreneur, teman kita atau istri kita suatu saat juga tidak mempunyai jiwa-jiwa entrepreneur seperti kita jangan sekali-sekali meminta pendapat. Nggak usah. Harus berani mengambil keputusan sendiri. Oke, lanjut. Deal. Nggak deal, harus gitu. Tanyakan pada hatimu. Apa kalau di pepatah Arab itu, kalau kita sudah gelisah, tanyakan pada hatimu. Apa pepatahnya? Wah, ini kurang mesra ini kayaknya. Ini calon-calon pengusaha miliarder ya. Tanyakan pada hatimu. Apa pepatah Arabnya? Ayo Ustadzah, Ustadz, apa?
nggak pernah belajar sastra Arab ta? Hah? Oke, lanjut. Wah, ini bukan asli-asli pakar-pakar anu ini sastra ini. Yang kelima, mempunyai komitmen tinggi terhadap tujuan. Nah, jadi seperti pohon pisang ya. Sebelum dia berbuah pantang untuk mati, untuk berputus asa ya. Tirulah pohon pisang ya. Kalau dalam mencapai tujuan. Jadi sebelum berhasil pantang untuk mengatakan sudahlah, pasrahlah, nggak boleh. Harus sampai tujuan dimanapun caranya ya. Tapi jangan lupa tetap kita harus bergantung pada Allah ya. Bismillah. Orang pengusaha itu kalau sudah bismillah yang dipegang berkah ya. Nggak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah sudah berkehendak, nggak ada yang bisa menghalangi. Oke, lanjut. Sudah paham ya? Ada 5. Udah ditulis ya. Terus kewirausahaan di era digital. Memang perkembangan teknologi digital itu melahirkan model bisnis baru yang lebih fleksibel dan scalable ya, seperti startup. Startup itu berbasis aplikasi seperti Gojek, GrabFood, Tokopedia, Shopee, apa lagi? JNT, apa lagi? Shopee, Shopee. Tokopedia, apa lagi dah satu TikToknya. TikTok, terus kalau di Facebook itu apa itu? Kalau di Facebook itu loh. marketplace Ustaz. Apa itu? Marketplace Ustaz. Marketplace. Apalagi Instagram ya, banyak yang berkembang sekarang. Ada juga apa sekarang ya, kalau yang menyaingi bank itu apa itu, kalau kita transfer tanpa kena biaya itu apa? Wallet. Wallet. Terus apa lagi? Dana. Terus apa lagi? Ya itu Dana, GoPay, ShopeePay itu GoPay, namanya wallet. GoPay itu jenengan kalian itu udah kenal seperti itu, manfaatkan itu sebetulnya. Kalau kalian mempunyai jiwa entrepreneur, harus dimanfaatkan itu. Jangan cuma update status, WA status, aku lagi di sini, kamu lagi di mana. Yang bernilai tambah ya, yang berkualitas. Jangan kuantitas toh, tapi kosong ya. Terus yang kelima, ini yang terakhir ya, tantangan dan peluang. Nah, ini karena kalian sebagai mahasiswa, tantangannya apa? Keterbatasan modal, kurangnya pengalaman, persaingan ketat, dan birokrasi yang jelimetnya. Peluangnya, dukungan dari pemerintah, sekarang ada OPUK, ada koperasi, terus ekosistem startup, perkembangan teknologi seperti tadi yang disampaikan, mulai dari Facebook, terus WA, terus TikTok, terus Instagram, terus apa lagi startup tadi itu, Gojek, GrabFood, GoPay, banyak. Dan perubahan gaya hidup masyarakat. Masyarakat Indonesia kebanyakan masyarakatnya masyarakat Indonesia kebanyakan masyarakat Konsumtif. Konsumtif ya. Ya, males ya. Maunya Iya. di rumah aja, tinggal
main HP ya, main HP, order barang, moro-moro datang suaminya yang suruh bayar ya. Hmm. Dari Shopee. COD Pak. Loh, siapa yang mesen? Oh ibu. Oh, ini ibu-ibu ya. Ibu-ibu harus tahu diri. Lihat dulu keuangan bapak-bapaknya nanti ya. Oh, kecuali ibu-ibunya punya jiwa entrepreneur, punya usaha sebagai apa itu? Sebagai apa itu? Kalau ngirim barang ditampung terus dikirim lagi itu apa namanya? Sebagai apa itu? Kayak sebagai agent ya. Distributor Ustaz. Nah, Distributor Ustaz. iya. Atau agent. Bahasanya kalau di Shopee apa itu? Sebagai apa itu namanya? Affiliate Ustaz. Hah? Affiliate. Jelas pokoknya lah ya. Afiliator. Ya distributor lah. Oke, ada pertanyaan? Karena kita akan masuk kepada soal. Nah, ada 3 soal pilihan dan kalian nilai sendiri. Nanti sebutkan ya. Nanti Bapak akan catat sesuai dengan silakan Mas Abdul Rosad, monggo. Apa Ustaz? Kalau misalkan seseorang yang sedang berusaha atau dalam tahap usaha untuk menjadi misalkan kayak konten kreator ataupun YouTuber gitu Ustaz. Ini termasuk entrepreneur bukan Ustaz? Entrepreneur. Proses itu bagus itu. Dia komunikatif, dilatih cara berkomunikasinya, memperkenalkan produknya orang kan. Memperkenalkan produknya orang, bahkan kadang dia itu disewa sama sebuah lembaga nih, kamu anukan produkku pasarkan, misalkan kalian itu punya akun yang sudah punya jutaan follower misalkan, itu akan dibidik itu sama lembaga-lembaga, itu akan dibidik. Oh ini nanti ini bagus nih orang ini followernya sekian juta orang, nanti kalian akan diajak kerjasama nanti, dikasih uang biasanya. Pasarkan nanti setiap produk Anda tak kasih satu paket apa gitu produknya, atau berupa uang mulai dari 500, mulai dari 1 juta, akhirnya berpuluh-puluh juta ya. Semakin kalian bermanfaat bagi lembaganya, semakin diikat, semakin dikasih bonus. Itu jiwa-jiwa entrepreneur. Dimulai dari hal yang itu, karena tantangan bagi mahasiswa satu, keterbatasan modal ya. Keterbatasan modal toh, kan belum punya uang ratusan juta toh, nggak usah ratusan juta, jutaan aja belum kan ya. Nggak masalah, manfaatkan yang ada ya, manfaatkan yang ada Ya. Itu jiwa-jiwa entrepreneur, termasuk dari 5 tadi, jiwa-jiwa entrepreneur atau jiwa-jiwa kewirausahaan. Oke, ada pertanyaan lagi, Mas Rohmat, Mbak Lisa, Mbak Intan, Mbak Nur, Mas Liawati, monggo. Saya punya 500 kamar kos. 500 kamar kos yang berada di titik pusat dari kampus-kampus terkenal di Kota Malang. Satu kamar kos itu senilai Rp500.000 per bulan. Berapa penghasilan Bapak selama 1 bulan? Berapa? 250 juta Ustaz. 250 juta. Ya bulan. Itu potong. Subhanallah. Belum dipotong, belum dipotong PDAM. Ya. Terus tadi di depan itu ada apa aja? Oke. Ini ada dapur amam. Nah, dapur amam ini
mengelola masakan-masakan seperti nasi burger, nasi kebab, terus nasi kacang ada. Ya. Dan penghasilannya cuma 1.000 per produk, per produk 1.000. Tapi setiap hari 1.000 produk. Kalau 1.000, keuntungannya hanya Rp1.000 kali 1.000 produk, berarti berapa satu hari? 1 juta Ustaz. Berapa? 1 juta. 1 juta per hari. Kalau 1 bulan 30. 30 juta. Ya, enak dong. Sekarang hitungnya. Masih gedean tunjangan. Terus restoran makanan khas Madura, ya, sama. Keuntungannya hanya 5.000 per porsi. Per porsi hanya 5.000. Setiap hari hanya 100 saja. Setiap warung hanya 100. Berapa berarti satu warung setiap hari? 500.000. Masa 500 5 juta Ustaz. berapa masa? 5 juta. Betul ya? Satu hari 5 juta. Kalau 1 bulan 150. Iya, 150 juta, Ustaz. berapa? Wah, 150 juta. 150 juta satu restoran. Kalau ada 7, 900. ya, 950. 1 M. terus ada juga bisnis sedikit di Selangor, Malaysia. Ya. Itu menggaji orang di sana itu 1 bulannya itu 80 juta. Jadi menggaji karyawan yang ada 16 orang di sana itu sekitar 80 juta. Gaji karyawannya itu. Masya Allah. Itu ya. Masya Allah. Yang jadi Subhanallah, walhamdulillah. Tujuannya hanya satu, seorang pengusaha muslim terutama, yaitu bagaimana kita bermanfaat bagi sesama. Berupa apakah itu? Tujuannya, targetnya adalah zakat. Ya. Mau berzakat berapa juta, mau berzakat berapa M tiap tahun. Itu targetnya seorang pengusaha muslim. Ya. Seorang entrepreneur muslim targetnya adalah zakat. Ya. Bukan keuntungan, zakat. Keuntungan udah otomatis, ya. Keuntungan udah pasti banyak juga. Ya kan yang dikejar zakatnya. Kalau kita masukkan ke zakat harta, minimal berapa puluh juta sudah bayar zakat? Minimal berapa? Nisabnya berapa? Ayo Mbak Lisa. 50 gitu. Berapa? 2,5. Iya, Ustaz. Iya, berapa maksimal, minimal punya kekayaan berapa? Oh, Kalau emas berapa gram? Oh, ini terbukti nggak pernah berzakat, berarti nggak pernah punya uang lebih dari nisabnya. Nggak apa-apa, proses. Ada kebahagiaan tersendiri yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tatkala zakat yang kita keluarkan itu sangat bermanfaat dan membuat orang yang menerimanya itu jauh berbahagia. Orang yang menerima zakatnya aja berbahagia. Apalagi yang membayar zakat atau yang memberi zakat. Kebahagiaannya di atas orang yang diberi zakat tadi. Kebahagiaannya kan nggak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Zakat tiap tahun 12 M. Nah, zakatnya 12 M. Berarti kekayaannya berapa itu?
Kalau 12 M per tahun, berarti zakatnya 12 M per tahun. Pajaknya itu. Pajaknya 12 M. Berarti kekayaannya berapa itu? Anggaplah pajak kekayaan lah yang diambil oleh pemerintah misalkan 10%. Kalau pajaknya setiap tahun 12M, berarti kekayaannya berapa? 12 triliun Ustaz. Nah, mosok 12 triliun. berapa? 120 M ya Ustaz. 120 kan Miliar. Wah, nggak usah disampaikan semua ya, karena sekarang ada peraturan bahwa zakat dapat mengurangi pajak ya. Zakat dapat mengurangi pajak. Coba kalian nanti pajak. aturan dari pemerintah, zakat dapat mengurangi pajak. Terdapat pada undang-undang apa itu ya? Undang-undang perpajakan pastinya. Oke, kita masuk ke soal pilihan berganda. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akan masuk ke pilihan berganda. Sebentar. Oke. Nomor 1, istilah entrepreneurship Perancis, Ustaz. berasal dari bahasa Perancis. Dari bahasa apa? Prancis. Prancis. Yang jawab selain Prancis salah ya. Prancis, nanti dicari ya, di searching ya. Terus yang kedua, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Komputer. Inovasi dan kreatif. Inovasi dan kreatif. Distraction. Oke, yang terakhir. Apa nak? Mama. Yang terakhir, salah satu peran kewirausahaan dalam perekonomian adalah Menciptakan lapangan kerja. Oke, gampang kan ya? Cuma gitu toh. Nah, siapa yang jawab? Yang isi sekarang, isi. Ada yang bisa jawab? Yang satu, jelaskan 3 karakteristik utama seorang wirausaha. Tadi ada 5 kan? Iya, Ustaz. Apa saja? Berani mengambil resiko. Yang lain? Kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi. 3, yang lain? Kemandirian dalam mengambil keputusan. Dapat 100. Gampang ya. Nomor 2. Bagaimana perkembangan kewirausahaan di era digital mempengaruhi peluang usaha mahasiswa? Kan ada 2 tadi, tantangan dan peluang. Peluangnya apa? Peluangnya Pemerintah. Birokrasi pemerintah. Kalau untuk peluangnya itu dukungan dari pemerintah. Oke. Pemerintah, Ustaz. Oke. Yang lain? Kemudian Apa?
perkembangan teknologi. Modal yang keterbatasan modal, keterbatasan modal. Oh, masih belum jadi pengusaha kok, masih jadi mahasiswa. Ya, modalnya masih ratusan ribu atau jutaan lah minimal. Persaingan. Terus peluangnya digital sudah banyak, dengan modal 30.000 sudah bisa main WhatsApp ya, sudah bisa Shopee, GrabFood, Gojek, Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Oke? Sudah paham ya? Gampang kok entrepreneur tuh, ada di Paham, semua Ustaz. kan. Entrepreneur itu pengalaman ya. Pengalaman. Pernahkah ada cerita tentang pengalaman yang tidak mengasihkan? Banyak. Itulah yang akan menjadi guru kita nantinya ya. Untuk menjadi pijakan kita nantinya ke depan, untuk kita lebih berhati-hati, untuk lebih melihat dengan selektif peluang yang ada. Seperti itu. Oke? Ada pertanyaan? Kita istirahat dulu, nanti habis asar kita akan lanjut SDM ya. Tidak ada lagi? Tidak ada pertanyaan? Oke? Kita berhenti dulu. Sudah 41 menit. Asar Paham ya? dulu Ustaz, udah azan. Sudah paham ya? Tuan. Nanti di-share, ini videonya di-share. Nanti buat grup, biar nggak di ini sama yang lain. Buat grup. Ada tadi ya nomornya Bapak tadi udah ya? Belum ya? Bentar. Ini HP 0822 ya, tampak ya di layar ya. Itu nomor HP 0822 44 84 84 78 ya. Nanti buat grup, diundang sama teman-temannya masuk ke grup itu. Nanti kita diskusi lebih. Kemarin ada yang pesan itu ya. Udah tak kasih kan kemarin ya buku, tapi belum selesai itu bukunya itu. Revisinya belum selesai. Oke, kita istirahat dulu. Nanti jam berapa kita masuk lagi? Jam 3:15 ya. Istirahat dulu, Ya, makan-makan dulu, ngopi-ngopi dulu, ngeteh-ngeteh, nyusu-nyusu dulu, silakan ya. Oke, semoga pertemuan kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan ilmu kita manfaat dan barokah, menjadikan kita wasilah di masa depan yang cerah, sukses, menjadi pengusaha, menjadi seorang yang kaya dermawan, yang bisa mengeluarkan zakat tiap tahun minimal 1 M ya, minimal 1 M. Satu tahun minimal 1 M zakatnya ya. Oke, kita akhiri dengan pembacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.